Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Delva Cynthia dari PAI 5C. Izin mengumpulkan UTS PLP 1 dan PLP 2 dalam bentuk video. Yang pertama PLP 1. Soal yang pertama, apa saja materi mata kuliah PLP 1 dalam 7 pertemuan sebelumnya? Pada pertemuan pertama membahas tentang observasi sekolah. Observasi sekolah dalam kegiatan PLP atau praktek lapangan sekolah adalah kegiatan pengamatan langsung terhadap berbagai aspek pembelajaran dan pengelolaan pendidikan di suatu lembaga sekolah. Kegiatan observasi sekolah bertujuan agar lebih mudah memahami secara mendalam tentang dinamika sekolah, proses pembelajaran, interaksi antara guru dan siswa, dan lingkungan sekolah. Adapun aspek yang diamati atau dalam proses observasi, yang pertama pada guru dimulai dari perilaku guru dalam mengajar, pengelolaan kelas, interaksi dengan siswa, dan penggunaan media pembelajaran. Selanjutnya pada siswa mengenai tentang tingkat keaktifan siswa itu, interaksi dan gaya belajar siswa. Selanjutnya yang ketiga, proses pembelajaran dimulai dari perencanaan pembelajaran, pelaksanaan, penggunaan metode, dan evaluasi pembelajaran. Yang keempat, ada sarana dan prasarana. Di sini membahas mengenai ketersediaan dan pemanfaatan sarana prasarana dalam pembelajaran. Yang kelima, interaksi sosial, yaitu interaksi antara guru dan siswa, siswa dan guru, dan guru dan guru. Yang terakhir, ada kurikulum yang berlaku di sekolah. Adapun poin yang dibahas pada materi ini, yang pertama mengenai kegiatan rutin yang berupa kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler, dan kebiasaan positif di sekolah. Yang kedua, kegiatan seremonial formal dan kebiasaan positif di sekolah. Dan yang ketiga, peraturan dan tata tertib sekolah serta kebiasaan positif di sekolah. Pada pertemuan kedua membahas tentang perangkat pembelajaran. Pada materi ini, perangkat pembelajaran merupakan segala sesuatu yang digunakan oleh pendidik dan peserta didik dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Adapun macam-macam perangkat pembelajaran diantaranya ada silabus, RPP, Prota atau program tahunan, Promas atau Promes atau program semester, dan media. Manfaat perangkat pembelajaran adalah yang pertama sebagai panduan agar terprogram, yang kedua memudahkan guru dan meningkatkan profesional guru. Yang pada pertemuan ketiga membahas mengenai bahan ajar. Bahan ajar adalah segala sesuatu yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk menyampaikan materi pelajaran kepada peserta didik. Adapun jenis bahan ajar, yang pertama media audiovisual, alat peraga, dan bahan digital. Adapun manfaat bahan ajar, yang pertama untuk memudahkan pemahaman, meningkatkan motivasi belajar, memperkaya pengalaman belajar, dan memfasilitasi pembelajaran mandiri. Pada materi selanjutnya membahas mengenai manajemen sekolah. Yang tujuan pendidikan kurikulum, adapun tujuan pendidikan nasional ditulis dalam Undang-Undang Sikdisnas nomor 2 tahun 2003. Manajemen sekolah secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan manajemen pendidikan diantaranya kepala sekolah, wakasiswaan, kurikulum, dan waka sarana dan prasarana. Selanjutnya, komite yang terdiri dari orang tua, guru, tata usaha, dan masyarakat.
Fungsi manajemen pendidikan diantaranya dapat memberikan sekolah kebebasan dan memberikan kekuatan kepada sekolah dalam memegang teguh tanggung jawab. Sedangkan prinsip manajemen pendidikan diantaranya desentralisasi, sistem pengelolaan mandiri, dan inisiatif manusia. Materi selanjutnya ada sarana dan prasarana. Sarana adalah alat yang dapat digunakan untuk memperlancar atau mempermudah individu dalam mencapai tujuan pendidikan. Sedangkan prasarana adalah fasilitas yang mendukung penggunaan sarana tersebut. Dan dapat mempercepat proses kerja serta mempermudah proses kerja, meningkatkan produktivitas, menciptakan kenyamanan, dan meningkatkan kualitas hasil kerja. Selanjutnya, materi tentang perkembangan dan pertumbuhan. Perkembangan adalah suatu perubahan sikap dan tingkah laku dan interaksi lingkungan. Sedangkan manfaat perkembangan yang pertama dapat mendapatkan ilmu, akan membantu diri sendiri pada berbagai perkembangan anak. Masa proses perkembangan dimulai dari prenatal, bayi, usia dini, remaja, dewasa, lansia awal, lansia, dan yang terakhir itu adalah manula atau manusia lanjut usia. Pada materi terakhir membahas mengenai manajemen guru. Dalam pembelajaran ini diantaranya perencanaan, organizing, controlling, actualing, dan evaluasi. Manajemen guru dalam pembelajaran merujuk pada serangkaian tindakan yang dilakukan oleh seorang guru dalam merencanakan, melaksanakan, dan menguasai proses pembelajaran. Soal yang kedua, manfaat materi pada mata kuliah PLP 1 dalam 7 pertemuan sebelumnya dengan tugas saya yang akan mengikuti asisten mengajar sebentar lagi. Pada materi pertemuan pertama tentang observasi sekolah, saya dapat memperoleh materi dan panduan untuk melakukan observasi nanti saat saya mengikuti asisten mengajar. Melalui observasi, kita dapat memperoleh gambaran nyata tentang bagaimana proses pembelajaran berlangsung di sekolah. Selanjutnya, pada materi perangkat pembelajaran, saya dapat memperoleh pengetahuan tentang perangkat pembelajaran dan akan membekali saya untuk memilih dan menggunakan bahan ajar yang tepat dan sesuai dengan karakteristik siswa pada nantinya dengan materi yang ada. Selanjutnya, pada materi bahan ajar dapat memahami saya dalam memilih dan mengembangkan pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum dan kebutuhan siswa. Selanjutnya, pada materi manajemen pendidikan dapat membantu saya memahami bagaimana sekolah dikelola secara keseluruhan, termasuk perencanaan, pengelolaan, dan informasi program. Pada materi sarana dan prasarana dapat membantu saya dalam memanfaatkan fasilitas yang ada secara optimal dan mendukung dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, materi tentang perkembangan dan pertumbuhan. Di sini saya dapat menyesuaikan metode pembelajaran sesuai dengan tahapan perkembangan siswa, dan yang terakhir manajemen guru. Dalam pembelajaran ini saya dapat memahami dan bisa mengembangkan keterampilan untuk mengelola kelas, baik memberikan instruksi yang jelas dan memberikan umpan balik kepada siswa. Selanjutnya UTS PLP 2. Soal yang pertama, bagaimana mengimplementasikan manajemen sekolah sebagai seorang calon guru dan apa manfaatnya dalam mencapai tujuan pendidikan. Yang pertama, manajemen sekolah. Manajemen sekolah adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan semua sumber daya sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Cara mengimplementasikan manajemen sekolah, yang pertama, memahami visi dan misi sekolah.
Yang kedua, berpartisipasi dalam perencanaan. Yang ketiga, meningkatkan kualitas pengajaran. Yang keempat, membangun hubungan baik. Dan yang kelima, menjaga disiplin. Dan yang terakhir, inovasi dan kreativitas. Manfaat dalam mencapai tujuan pendidikan, di antaranya yang pertama, dapat meningkatkan kualitas pendidikan, pengembangan diri, karir yang lebih baik, dan kontribusi yang lebih besar. Dan soal yang kedua, hubungan metode, model, media pembelajaran dengan instrumen penelitian atau asesmen penilaian dan hubungan dengan modul ajar. Yang pertama, mengenai metode pembelajaran. Hubungan dengan asesmen, metode yang digunakan akan mempengaruhi jenis asesmen yang telah ditetapkan. Sedangkan hubungan dengan modul ajar harus mencerminkan metode yang dipilih. Jika metode yang digunakan adalah pembelajaran berbasis proyek, modul ajar harus mempersiapkan panduan dan sumber daya yang sesuai dengan mendukung metode tersebut. Yang kedua, mengenai model pembelajaran. Hubungan dengan asesmen, model pembelajaran dapat dipilih menentukan jenis asesmen yang kita gunakan. Sedangkan hubungan dengan modul ajar yang perlu dirancang untuk mendukung model pembelajaran yang dipilih, termasuk aktivitas tugas dan evaluasi yang cocok. Yang ketiga, media pembelajaran. Hubungan dengan asesmen, media yang digunakan dapat mempengaruhi cara penilaian yang dilakukan. Selanjutnya, hubungan dengan modul ajar harus mencakup media pembelajaran yang mendukung metode pembelajaran dan mendukung metode dan model yang telah ditetapkan. Dan yang keempat, ada instrumen penelitian atau asesmen penelitian. Yang pertama, hubungannya dengan metode, model, dan media. Instrumen penilaian harus dirancang sesuai dengan metode dan model pembelajaran yang kita gunakan. Dan soal yang terakhir atau soal yang ketiga, persiapan saya untuk mengikuti program asisten mengajar sebentar lagi. Adapun beberapa persiapan, di antaranya yang pertama, saya mempelajari cara menyusun RPP, silabus yang detail, contohnya membuat RPP yang mencakup tujuan pembelajaran, metode yang akan digunakan, media pembelajaran, dan asesmen yang akan saya lakukan. Yang kedua, menguasai penggunaan teknologi yang akan digunakan, contoh, belajar dengan menggunakan PPT. Yang ketiga, mencari materi yang akan diajarkan, contohnya memahami konsep dasar-dasar materi mengenai Al-Quran hadis. Sekian, terima kasih. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.